Kalau ngontrak di sini udah Enggak, telatnya sudah berapa bulan? dari awal tahun. Pusing banget bener-bener, abis itu saya sampai bener-bener niat mau bunuh diri. Pak, mohon maaf nih ya, datangnya udah jam segini. Iya, nggak apa-apa. Karena tadi kita habis ngebantuin, ada salah satu penerima manfaat juga yang harus kita bantu. Bapak siapa namanya? Saya Dika Mendar. Dika. Bapak Dika Dika Mendar. Mendar. Oh, Bapak Dika Mendar. Nah, alhamdulillah hari ini kita udah ketemu sama Bapak Dika Mendar bersama kedua anaknya yang lucu-lucu ini, Masya Allah. Terus kita sekarang mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Bapak betul ya DM kita ya? Iya, betul. Boleh dijelaskan Pak, Bapak DM apa waktu itu ke akun Si Jung Depok? DM kesulitan saya sih selama beberapa, mungkin hampir setahun lebih kali ya, gitu, Setahun lebih. dari berapa ya, 2000 tahun 2000-an lah, 2021-an lah. 2021 udah mulai amburadul, kacau. Oh. Dari mulai orderan Grab sepi gitu kan, akhirnya sampai motor rusak. Motor waktu itu masih yang pertama, itu motor rusak mati total karena nggak punya biaya. Akhirnya bingung mau gimana kan, ada uang sedikit, akhirnya coba-coba ngamen deh gitu. Beli kostum tuh di online, beli kostum ngamen. Jadi tadinya ngamen jadi badut biasa, tapi kan anak-anak ada yang takut gitu kan. Jadi kira-kira yang bisa anak-anak seneng gitu, akhirnya coba kostum Spider-Man deh gitu kan, Spider-Man. Oh gitu, sampai sekarang masih? Masih, ada kostumnya juga masih ada. Oh masih ada kostumnya ya, Masya Allah. Masih ngamen, jadi ya itu karena motor nggak bisa, jadi nggak bisa ngojek, akhirnya ngamen. Sekarang motor udah nggak bisa sama sekali? Nggak bisa lagi. Oh gitu. Berapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulanan yang lalu, sama motornya, ini kan motor juga pemberian dari saudara ya, jadi awal tahun karena waktu itu bener-bener lagi down banget gara-gara terlibat utang kan, memang bener-bener penghasilan kurang gitu kan, sono sini buat makan juga nggak bisa, pusing banget bener-bener. Abis itu saya sampai bener-bener niat mau bunuh diri. Kan waktu itu kelibet pinjol waktu itu. Oh pinjol. Bapak utang pinjol itu untuk apa? Buat makan, buat bayar kontrak. Karena kan dari Grab nggak cukup. Oh, pas pandemi kan bener-bener turun banget ya. Iya. Hasilnya bener-bener nggak cukup. Kadang udah seharian keliling nggak dapat sama sekali. Yang membuat Bapak mempunyai pikiran untuk ya udah deh gue bunuh diri aja deh, itu apa? Karena waktu itu kan sempat gagal bayar kan, dicari-cari sama dia itu kan, di teror lah, WA, SMS, di telepon. Sedangkan saya masih tetap berusaha buat nyari gitu, tapi kok tuntutannya kan itu bener-bener kayaknya neken banget gitu, neken pikiran sama hati banget akhirnya. Nah, aku mau tahu ketika masa pandemi itu, ketika Bapak lagi betul-betul drop-dropnya ya, itu apa yang dilakukan Bapak dan istri? Gitu? Waktu pandemi istri udah nggak ada. 2018 mamanya nggak ada. Nggak ada? Meninggal.
ya di situ didiagnosanya kan katanya lambung, GERD atau apa gitu sih. Karena lama perutnya makin lama makin kembung, makin besar. Akhirnya pakai BPJS kan coba di UKI. Ternyata katanya jantung. Oh, jantung. Jantung. Habis itu dioper lagi ke Polri. Ya dari situ rawat inap juga berapa kali. Meninggalnya di rumah sakit Polri. Lalu yang Bapak rasain ketika istri meninggalkan Bapak dan anak-anak gimana? Sedih banget, tapi gimana? Sebelumnya saya dapat mimpi saya sama istri jalan ke kayak gedung, tapi nggak tahu gedungnya gedung apa gitu. Tapi terus habis itu masuk ke satu ruangan yang harus sendalnya itu harus dilepas gitu kan. Saya masuk ke ruangan, pas kita balik bareng, ini sendal istri nggak ada. Sayang, Masya Allah, tabarakallah. Tapi Bapak dengan harus bekerja, ngurusin anak 2, Bapak merasa berat nggak sih? Kalau dirasa-rasa berat, tapi kan harus tetap dijalani. Harus diterima. Harus diterima ya. Tapi beda ya Pak ya kalau ada seorang istri ya Pak ya. Bapak bisa cerita, bisa ada yang menguatkan. Lalu rumah pasti akan tertata dengan rapi. Iya kan, karena Anji juga makanya saya laki-laki, mungkin ngurus rumah nggak bener, berantakan semua di mana-mana. Anak juga berantakan, abis main berantakan. Saya juga kan jadi udah harus ngojek, harus masak, harus pulang rumah berantakan. Kadang udah deh saya diemin aja gitu. Tapi Bapak nyuci baju? Nyuci, itu di kamar mandi juga lagi nyuci, karena kan mesin cuci udah rusak, nggak bisa. Oh gitu, yang tumpukan baju di sini tuh apa? Itu baju karena bersih? Baju ada yang bersih, ada yang kotor. Jadi karena kan mau disuruh gitu kan, karenanya kan udah dari awal tahun 2003 ini kan memang bayarnya nggak bener. Awal 2003? 2023 man. Oh, 2023 nggak bener bayar, jadi alhamdulillahnya sih masih kasih kesempatan gitu, dikasih. Udah berapa bulan ya? Kalau ngontrak di sini udah telatnya sudah berapa bulan? Dari awal tahun. Kalau misalkan Bapak harus keluar dari sini dan Bapak nggak punya uang, Bapak mau kemana? Masih bingung, masih nggak tahu kemana. Jadi saya punya dari saya sendiri. Sebentar sayangku, cintaku, nanti mainnya ya, oke? Dari saya sendiri, saya 4 bersaudara. Kakak, saya anak terakhir, bontot. Yang pertama itu tinggalnya di Condet, tapi stroke. Kakak saya laki-laki, stroke. Yang kedua di Depok, kakak saya perempuan, jadi istri gitu kan, nggak kerja, jadi ibu rumah tangga aja. Yang ketiga sama kayak saya juga, ojek online juga. Jadi memang semua keadaannya kondisinya sama ya. Bersama. Jadi kalau saya butuh bantuan ya memang, kalau untuk bantu materi nggak bisa, tapi kalau kayak makanan alhamdulillah kadang suka dikirimin mie gitu kan. Saat ini apa sih Bapak yang paling mendesak saat ini gitu? Yang paling mendesak banget itu kontrakan, karena kan kondisi motor memang lagi mogok, nggak bisa jalan, jadi saya nggak bisa ngojek. Bapak udah pernah ke bengkel belum? Udah. Apa itu katanya? Akinya mati total. Sama bagian CVT itu kan ban belakang oglek tuh. Jadi udah ada bearing sama apanya, komponennya udah nggak bener, gear sama apanya. Itu banyak yang harus diganti, karena kan ini dikasih sama itu kakak, saudara-saudara kumpulin uang buat saat waktu saya mau bunuh diri itu kan. Jadi habis baca itu mungkin kakak feeling gitu kan, datang semua ke sini. Saya lagi ngamen, untung ada yang nemuin saya di ngamen. Nah kalau Bapak ngojek kan anak 2 biasanya di sini kadang.
Mereka di rumah aja, mereka Di rumah. ngerti tapi ya. Kalau bapaknya lagi kerja. Kadang saya suka titipin, tapi kan gak enak karena neneknya kan udah sepuh ya. udah tua. Dan di sana juga dia dititipin sama ada anaknya juga yang nitipin anak gitu kan. Harapan Bapak untuk anak-anak saat ini apa, Pak? Harapannya ya biar bisa terus sekolah aja. Ya bisa, makanya saya pengen tetap anak-anak harus sekolah gimana pun keadaan saya tetap harus sekolah. Tapi kemarin ya sempet nggak sekolah karena yang ini terutama yang kata nggak mau karena kalau nggak sarapan ntar nggak kuat karena di sana pelajarannya banyak gitu. Berapa Emang kali suka pernah nggak nggak sekolah? sarapan? Karena waktu itu bener-bener nggak ada uang sama sekali. Masya Allah. Tapi yang Bapak lakuin apa ketika lagi nggak ada makanan di rumah gitu? Apa yang Bapak bilang ke anak-anak? Sabar, papa ngamen dulu. Saya ngamen. Saya suruh tunggu di rumah, saya ngamen dulu. Keliling. Tapi ini kan masih anak-anak ya Pak ya, termasuk yang ini ya. Kadang kan kalau anak-anak kalau udah lapar kan nggak bisa nahan gitu kan. Pernah nggak Pak sampai nangis? Oh nangis, pernah nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Ya karena mau makan, lapar gitu, tapi saya bilang jangan berisik, malu gitu. Dulu waktu pindah ke sini, waktu baru setahun kali ya di sini ya, kemalingan. Kemalingan apa? Handphone 2 hilang. Ya Allah. Waktu itu keadaan ini lagi sakit. Ini lagi sakit, jadi apa? Karena memang saya lupa ngunci gerbang saya lupa gembok. Oh ya. Terus karena saya ini lagi sakit, saya tiduran di sini, nidurin. Tadinya dia minta tidur, saya pangkukan ketiduran, saya pun ketiduran. Saya lupa saya tutup tapi saya nggak kunci. Bangun-bangun 2:30, ini pintu posisinya kebuka. Saya kan jam juga waktu itu nggak nyala, juga nggak nyala lagi. Saya mau lihat HP, kita lihat jam berapa sih, kok saya lupa ini, saya belum ngunci gembok gitu kan. Saya nyari HP lagi dicari-cari di sini, kok HP saya nggak ada gitu. Saya cari-cari kemana-mana nggak ada, saya lihat gerbang juga kebuka lebar. Wah kayaknya kerampok kemarin. Aduh, ya Allah. 2 handphone nggak ada. Bapak, Masya Allah. Nih bapaknya juga kuat banget ya. Harus merawat 2 anak di saat tidak ada istri di samping Bapak. Dan saya berharap Bapak jangan lagi ada pikiran mau bunuh diri dan lain sebagainya, karena Bapak masih punya 2 malaikat kecil ini yang masih butuh sama Bapak, ya kan? Mereka sudah kehilangan ibunya, jangan sampai mereka juga kehilangan bapaknya lagi. Betul nggak Pak? Betul. Saya izin untuk membuka donasi nanti. Saya nggak bisa janji apapun, tapi saya berharap kepada Allah semoga sebanyak orang-orang baik yang insya Allah mau ngebantu. Iya, amin. Ya, insya Allah mudah-mudahan banyak orang baik yang mau ngebantuin, dan saya berharap Bapak bisa nanti bekerja lagi. Amin, pengen Ngojol banget. lagi. Iya, pengen banget ngojek lagi. Yes, mudah-mudahan insya Allah. Amin, ya Allah. Ya Pak ya, doain. Amin. Insya Allah nanti aku coba minta tolong sama kawan-kawan semua, dan semoga Allah gerakan hati mereka untuk membantu ya Pak ya. Nah ini ini dari aku dulu, ada 500. Silahkan Bapak pegang. Kasih banyak. Sama-sama. Nanti buat Bapak beli makanan, anak-anaknya dibeliin ayam ya. Iya. Memang pengen banget dari kemarin minta. Saya belum bisa Minta kasih. ayam. Kawan-kawan, alhamdulillah tadi kita habis ngobrol sama Bapak Dika ya Pak ya, dan Masya Allah terharu banget aku sama kisah hidupnya. Dan Bapak Dika juga luar biasa banget bisa bertahan sampai saat ini merawat kedua anaknya, walaupun dalam segala keterbatasan yang Bapak punya ya Pak ya. Dan saat ini tuh Bapak Dika betul-betul sedang membutuhkan bantuan kita. Motornya rusak ya Pak ya,
dan beliau sangat ingin memperbaiki motornya agar bisa kembali bekerja sebagai ojol ya Pak ya. At least kalau misalkan sudah ngojol kan ya semoga dari ikhtiar tersebut bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu Bapak Dika ternyata juga punya ini nih, badut-badut ini nih ya Pak ya, kostum ngamen. Badut ini ngamen dan biasa diundang di mall juga ya Pak ya. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Tapi kalau misalkan nanti ada orang atau ada yang mau ulang tahun dan lain sebagainya mau memakai jasanya Pak Dika, bisa ya berarti ya? Bisa. Oh bisa tuh, Masya Allah. Dan mudah-mudahan nanti Pak Dika juga mendapatkan rezeki untuk membayar kontrakannya ya. Dan kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kita bantuin Bapak Dika ya beserta anak-anaknya, dan kita berdoa semoga Bapak Dika mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan umur yang panjang serta kesehatan. Karena kesehatan itu paling penting ya Pak ya. Doa saya satu, jangan sampai saya sakit. Karena kalau saya sakit nggak bisa cari rezeki buat anak-anak. Betul. Yang penting sehat, insya Allah. Kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Bunda Mira, dan sampai jumpa di video selanjutnya.